Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama yang sangat kami hormati Bapak Dr. Imam Syafi'i MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Izinkanlah kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Darul Mustafa, dan Afiana Jannati kawan saya akan mendiskusikan materi tentang komponen media di dalam pendidikan Islam. Baiklah, untuk mempermudah acara diskusi kita pada kali ini, marilah kita buka saja diskusi kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk rekan saya Afiana Jannati yang akan membacakan materi diskusi tentang pengertian media pendidikan Islam, yang kedua asas-asas penggunaan media pendidikan Islam, yang ketiga faktor-faktor pengguna media pendidikan Islam, yang keempat jenis-jenis alat atau media pendidikan Islam. Kepada rekan saya Afiana Jannati, saya persilakan. Baik, saya Afiana Jannati akan membacakan tentang materi mengenai media pendidikan Islam. Yang pertama ada pengertian media pendidikan. Menurut Jackney, media adalah alat atau komponen yang dapat memacu proses belajar siswa. Sedangkan menurut Briggs, media adalah alat fisik untuk menyajikan pesan yang digunakan untuk merangsang siswa agar mau belajar. Jadi dapat disimpulkan, media pendidikan Islam adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan Islam kepada peserta didik dalam mewujudkan kepribadian seorang muslim. Selanjutnya ada asas-asas penggunaan media pendidikan Islam. Yang pertama ada dasar religius. Dasar religius ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nahl ayat 125. Yang kedua ada dasar psikologi. Nah, dasar psikologi ini bertujuan untuk mencapai kegiatan belajar mengajar dengan jelas agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada faktor-faktor penggunaan media pendidikan Islam. Ada 2 faktor. Yang pertama berkenaan dengan manfaat media pembelajaran. Yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami dan dikuasai siswa. Yang ketiga, metode pengajaran akan lebih variasi, tidak semata-mata komunikasi verbal. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar sebab tidak hanya mendengar uraian guru, tetapi juga punya aktivitas lain seperti mengamati, merumuskan, melakukan, dan mendemonstrasikan. Nah, yang kedua ada mempertinggi proses dan hasil belajar yang berkenaan dengan taraf siswa. Selanjutnya, ada jenis-jenis alat atau media pendidikan Islam. Ada 3 jenis media pembelajarannya. Yang pertama media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audio visual. Nah, sedangkan menurut Dr. Smadio Eko Susilo ada 2, yaitu alat pendidikan yang bersifat material dan alat pendidikan yang bersifat non-material. Yang terakhir ada tentang teknik pengajaran di dalam pendidikan Islam. Ada beberapa teknik pengajarannya. Yang pertama pendidikan melalui teladan, yang kedua pendidikan melalui nasihat atau ceramah, yang ketiga pendidikan melalui hukuman, yang keempat pendidikan melalui cerita atau kisah, dan yang terakhir pendidikan melalui kebiasaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Afiana Jannati yang telah menyampaikan materinya. Adapun kesimpulan dari materi komponen media pendidikan Islam ialah media ini sangat
berpengaruh dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar. Dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran pasti membutuhkan media pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran. Dan di samping itu juga apa tujuan kita memilih media pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran? Yaitu ialah yang pertama, tujuan memilih media pembelajaran yaitu untuk memudahkan seseorang, siswa atau anak didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media dalam pembelajaran meliputi media berbasis manusia seperti guru, instruktur, tutor, dosen, kegiatan kelompok, dan lain-lain. Media berbasis cetakan, buku, lembaran-lembaran, kerja atau latihan. Yang selanjutnya media berbasis visual, grafik, peta, buku, film bingkai atau slide. Yang media berbasis audio visual, yakni video atau film. Dan yang terakhir ialah media berbasis komputer, yakni video interaktif. Mungkin cukup sekian materi kali ini. Adapun pada sesi pertanyaan selanjutnya, mungkin dari kebijakan Bapak dosen akan diadakan di via grup WA atau mungkin di via e-learning. Apabila dalam penyampaian materi kami tadi ada yang kurang berkenan atau kurang lengkap, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tutup saja diskusi pada siang hari ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.